Lo tau gak dia ngapain? Dia mempelajari anatomi. Lu baru tahu kan kalau gue sama anak-anak MPK dulu sering manjat dari Iya luar? baru tahu gue. Asli baru tahu. Banyak sebenarnya cerita. Gara-gara si Kayu Mianto. Lu tau gak kenapa Mianto dibilang Kayu? Habis itu pulang sekolah main basket sampai malam. Lu main basket pulang sekolah? Iya. Kalau gue sekolah tuh main basket. Nggak belajar? Oke, cek. Oke. Pegel nih. Hah? Tadi pegel. Tadi yang kiri yang pegel. Oh. Maklum lah. Pelari. Enggak, pengapuran. Oke, Ngobrol ya. ngobrol. Selamat malam Mas Gir. Selamat malam Mas Arnab. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman. Ini kemana sih? Konco-konco. Anak angkatan berapa kita? 99. 99. Anak 399. SMA 3 Teladan 99. Luar biasa. Teladan ya? Teladan katanya. Teladan cabut sekolah ya. Kita teladan ya. Enggak dong. Banyak prestasinya yang bisa prestasinya diteladani. Banyak Banyak yang bisa banget. diteladani. Contohnya? Contohnya gimana caranya bisa meloloskan hampir 3 kelas. Naik berapa mobil? Naik berapa mobil ya waktu itu ya? Banyak lah pokoknya. Kayak parkir timur zaman itu mungkin satu sisi gitu penuh semua tuh. Kapan lagi coba lo mau cabut sekolah sempet dada-dada dulu sama wakil kepala sekolah ya kan? Iya, bener. Gue ingat banget tuh pakai mobil lo udah tinggi terus Pak Taher lewat cuma ngeliatin terus kita kayak Oke. anjir teh. Udah jam 7 lebih nih, udah 7.15. Naik mobil hardtop waktu itu. Iya, naik mobil hardtop lu. Pakai mogok lagi. Ingat banget. Di Pejompongan mau ke puncak, jadi cuman ke mana? Kita ke GBK. 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 Ya itulah. Lucu, Assalamualaikum lucu. teman-teman. Belum salam tadi. Oh iya. Baru menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sehat nggak ya teman-teman. Insya Allah pada sehat. Tapi kemarin teman kita baru meninggal juga ya. Iya. Itu Almarhum Ferdinand. iya almarhum Ferdinand. Baru mungkin setahun yang enggak ding. 2-3 tahun lah waktu apa ya? X-Voice gitu. Ini The Voice Indonesia. Gue juga kaget juga. Wah ada Dinan. Dan ternyata hobinya dia zaman sekolah itu betul-betul masih dijalani sampai akhir hayat. Yaitu bener. berkarya di musik. Dan gue salah satu yang cukup sering tuh memutar ulang YouTube-nya zaman dia ikut The Voice itu The ya. Voice. Dulu Gitu. kalau ada YouTube, waktu zamannya dia nongkrong dia main tuh keren kali sebenarnya kalau di video ini. Belum ada aja ya zaman kita masih Motorola. Kalau nggak salah pernah deh ada video dokumentasi kita diupload di YouTube tuh Nah, ini biasanya sama ini dia nih. nih. Iya. Bener nggak? Iya kan? Nggak ada Dinannya. Maksudnya kita itu dokumentasi kita pernah Iya, pakai kamera yang segede gaban itu. Iya. SMA. Iya, enggak. Kita mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu lu pernah tuh bukan bukber, lu pernah upload video dokumentasi kita ke YouTube. Ini pas ini apa? Iya, dokumentasi kita zaman SMA. Ya itu, iya ada. Iya kan? Ada. Tapi nggak ada Dinannya. Nggak ada Maksud gue Dinannya. tadi tuh kalau zaman dulu pakai handphone kan gampang ya. Dinan lagi ngulik gitar tuh langsung viral banget men. Gue inget banget tuh kalau main pas deket parkiran gitu kan. Ya anjir, kok bisa begini?
kok bisa begini ya? Canggih men, canggih asli. Gue tuh inget banget tuh, Canggih, zaman SMA aja udah canggih. canggih. Kok Zaman- main gitarnya bisa begini? Ajarin dong gitu. Tapi kagak bisa-bisa juga. Kita kita SMA tuh kadang ya, kalau gue pikir ya, kita SMA itu banyak menyanyiakan waktu. Hmm. Kalau gua pribadi merasa kurang main. Kurang main. Kurang main. Main apa? Kalau gue tahu lo main apa? Bukan. Oh iya. Maksud Kurang main. gua itu waktu SMA ya, datang pagi kan, kita makan jam 7. Iya. Kan bareng. Iya. Seringnya kan nebeng tuh sama lo kan. Iya. Datang masuk jam 7. Tapi kita datang setengah 7, bahkan 6.15 kita udah sampai sekolah. Habis itu kumpul dulu tuh di rumah Muti. Oh. Bener gak? Ntar bel bunyi baru kita jalan. Oke. Nah, habis itu belajar. Gue rajin belajar dulu. Lo tau gak dia Nah. ngapain? Dia mempelajari anatomi. Udah gue sampai sini aja. Cuman, ngomongnya. cuman habis itu pulang sekolah main basket sampai malam. Lo Ntar, main basket pulang sekolah? iya, Kalau gue sekolah tuh main basket. nggak belajar. Apa itu belajar? Gue belajar main basket kan. Coba lu tanya sama anak-anak. Emang pernah belajar di kelas? Iya, cuman nggak tahu ya, kayak ngerasanya tuh walaupun berangkat pagi pulang malam, tapi kok gue ngerasa kayak kurang ya gue main gitu. Maksudnya main menghabiskan waktu sama teman-teman. Soalnya waktu SMA tuh gue emang sering pacaran. Ngerti kan maksudnya belajar anatomi? Ya, jadi kayak segitunya aja masih Segitu. Jadi kurang. sesuatu gitu. yang lo seselin tuh karena waktu SMA tuh pacaran, jadi waktu mainnya kurang gitu ya. Betul. Bener. Main sama temen. Jadi emang pacaran tuh ya mungkin ada maksudnya plus minus kali kalau buat orang-orang. Karena gue waktu SMA kan termasuk yang nggak punya pacar. Nggak punya pacar tapi banyak fans. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang ngefans sama gue, nggak mungkin, itu fitnah aja. Kalaupun gue punya pacar dulu beda sekolah, jadi ketemu juga jarang. Tapi itu juga kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 gitu. Ini juga cuma sebentar. Banyak gue sebenarnya main sama anak-anak. Menyenangkan. Gue salah satu grup WA dari mulai BB deh. BB deh, mulai kita handphone udah mulai inilah ya menjamur. Grup BB terus habis itu ganti WA, itu salah satu grup yang paling rame, yang paling guyup dengan segala macam dinamika dan tetek bengeknya itu ya SMA doang. Yang lain, grup lain tuh kayak ada sih yang rame gitu, tapi nggak ada yang se-absurd dan nggak ada yang se-absurd dan sengehe grup SMA asli. Itu bener sih. gue sampai gila ya ini 99 hura-hura itu 99 hura-hura. Itu grup paling Absurd menurut gue. Iya, Asli lu bisa ngomongin apa politik lah, tiba-tiba belok ke beras lah si Harvan, tiba-tiba tiba-tiba ada yang ributin segala macem deh. Itu tuh cuman hura-hura doang gitu, cuman si grup SMA. Seberapa ribut-ributnya kalau misalnya buka puasa bareng gitu, ya tetap rame, tetap kayak apa ya, kayak nggak ada bedanya aja gitu zaman dulu sama zaman sekarang. Bercandaannya masih sama. Padahal udah mau 25 tahun ya. 25 tahun lulus. Udah mulai tahun lulus loh. Iya. Kayak segitu lama mau ngomongin sesuatu yang mungkin kan kalau dipikir-pikir 25 tahun tuh orang pasti berubah. Iya enggak? Nah, itu pasti. yang berubah itu cuman penampilan, Gir. Iya. Penampilan yang berubah. Penampilan, Bor. Penampilan. Jiwanya nggak ada yang berubah. Sama. Asli jiwanya nggak ada yang berubah. Kalau Itu mungkin penampilan kalau gimana? misalnya anak-anaknya ikut tuh mungkin
malu kali itu lihat bapaknya asli. Malu ya? Iya, kayak lah bapak gue ternyata gini, gitu loh kayak. Iya. Ya jiwanya nggak ada yang berubah, penampilannya aja yang berubah karena ya Penampilan kita lo mengikuti apa yang- zaman. Penampilan lo apa yang berubah? Gua Iya. dari SMA ya. Ada yang inget nggak di SMA gimana? Penampilan. Lo ingat Zaman SMA enggak lah. Kalau rapi kayaknya anak SMA tuh nggak ada yang rapi. Gue banget. Yang gue inget zaman SMA rambut gue banyak di Rambut? atas. Baju lu masuk mulu kan? Enggak. Dia rambut Tintin. Iya betul. Iya kan? Gue inget Rambut banget. gue masih Rambut banyak. Tintin, coy. Nah, Yoi. nah kebalikannya nih sama Giri nih. Zaman SMA rambutnya dia botak terus. Gue inget dia potong rambut tuh yang sini botak, sini ada garisnya nih. Gue kayak anjir teh, Giri potong di mana? Terus ngomongnya gimana gitu ke tukang cukur ya, Bang? Botak tapi kasih garis ya. Gue nggak ngerti tuh. Itu gara-gara Eji tuh. Eji tuh gue Tapi nggak tahu. kalau Eji bukannya alami ya? Maka itu kan Eji alami ya gitu. Eji tuh bisa tuh gitu. Ih, gile, rambut Eji keren tuh botaknya. Botaknya masih ada ginian nih listnya gitu kan. Iya. Di sini agak lebih botak gitu kan. Wah, ini keren nih. Gue ngikutin Eji. Terinspirasi dari Eji. Gue pikir ini tren dari mana, harus gimana cara ngomongnya ke tukang cukur gitu. Nah kalau sekarang perubahannya ya rambut gue botak alami, kalau lu makin banyak malah. Iya. Ternyata mungkin kalau dari dulu gue nggak pernah potong rambut gue begini ya ceritanya. Nah Malu men tapi dulu kalau punya rambut. gitu ya. Gue ya. Tapi gue. kan habis itu lu konro gitu kan? Itu kan setelah lulus ya? Itu lulus. Jadi Iya. waktu mungkin fase kali ya. Fase waktu kuliah tuh kayak iya ya. Kayak pengen sesuatu yang gue belum pernah ngelakuin gitu. Yang gue dulu iya kenapa gue dulu nggak begini ya gitu loh. Gue kepengen deh gitu nyobain gitu loh. Ya mungkin itu ntar fase-fase yang mungkin anak-anak kita juga akan alami ya. Iya. Semoga kita siap ya. Gir. Amin. Iya. Dulu kadang-kadang kalau dipikir-pikir gimana ya bapak sama ibu kita. Nah itu benar juga. Iya kan? Kayaknya kalau gue ingat-ingat bapak ibu gue adalah orang yang paling sabar. Iya. Mungkin bapak ibu kita semua lah orang yang paling sabar menghadapi kelucuan kita. Iya, kelucuan ya. Kelucuan. Gue sih mak gue sabar banget almarhum. Kalau bapak gue mungkin karena nggak tahu. Kalau gue cerita gue dihajar. Tapi kalau sekarang gue cerita, dia ketawa aja gitu. Oh gitu ya dulu. Iya, ternyata begitu. Iya. Iya. Terus apa lagi? Tapi mungkin teman-teman juga ada yang inget nggak ya sama lo, apa gue? Ingat nggak? Kira-kira ketemu. Tapi soalnya kadang-kadang kalau misalnya ketemu nih, banyak. Ya, anjir namanya siapa ya? Iya. Ada. Kadang lo ingat mukanya tapi. Iya. Biasanya alhamdulillah sih kayaknya sekarang kalau ketemu pun masih ingat Udah sih. inget ya? Masih Udah ingat inget ya? nah. Iya, iya. Kayak nggak, maksudnya kayak kalau lihat dari jauh mungkin nggak ingat, tapi begitu udah ngomong tuh kok somehow klik, oh si ini gitu, Iya. si siapa, Wahyu, Dodi atau siapa gitu. Ada aja ya. Itulah gunanya kita dulu banyak bermain. Iya benar sih. Tapi ada kadang lupa itu ada. Anjir ini nggak antara kayak ini namanya waktu itu si ini apa si ini ya gitu. Kadang ada mirip-mirip juga gitu. Kadang kita salah. Gue kira si Wina, nggak taunya si Winnie. Gitu. Kembar dong. Aduh. Kan cepet kan? Emang paling cepet. Gue pikir Yuda, ternyata Yudi. Yeah. Karena emang kembar, ada. Iya. Yuda Yudi. Ada kelas ya? Enggak, angkatan kita. Masa sih? Iya, Yuda Yudi. Nah itu kan gue lupa. Itu gue lupa loh, asli. Itu kelasnya kelas berapa ya? Gue lupa sih kelasnya kelas berapa. Nah mungkin untuk nginget. Kenapa gue ingat? Karena dari SMP gue bareng 19. Oh, iya. Gitu. Dia kembar tapi suka angkatan. Satu angkatan? Iya, kembar kalau nggak satu angkatan gimana Pak? Bukan dia satu sekolah. Oh iya. Kembar kalau nggak satu angkatan berarti satu lagi pernah nggak naik gitu maksud lo?
Iya. Ini Kayak dua-duanya 3 gitu. Iya. nih buat ngingetin aja. Gue dulu kelas 1 tuh 110. Kelasnya di atas. Gua 16 16. di atas. Di atas juga. Depan tangga. Tangga. Kelas 2 gue 28. Gua 22. Kelas 3 IPA 2. Gue IPA 1. IPA 1. Iya, kita sebelah nih kita pasti. Depan-depanan, seberang-seberangan. Oh, seberang-seberangan. Iya dong. Kan bukan sebelah. Lo kan naik tangga sebelah kanan kan kelas lo? Ya, kiri. Sebelah, dia sebelah. Ini kelas kita. Ini kelas kita. Ini kelasnya Arnaf, enggak ya? Iya kan? Kita tuh Di sana. ngadepnya ke lapangan. Iya bener, lu ngadepnya ke lapangan nggak? Gue ngadepnya ke lapangan juga. Iya, Oh iya berarti depan. 1, ya, 2, sebelahan, ya. yang sana IPA 3 kelasnya Batam, Astrid tuh. Rotten lu kan. Rotten. Iya betul. Hah. Yang bisa udah ke atas aja. Ada men? Serius lu? Absurd banget ya. Absurd nggak banget tahu. asli. Gue tuh kalau diinget-inget ya dulu kok kita melakukan tindakan-tindakan absurd. Lu tau nggak? Gue pernah ada masanya di mana gue sama anak-anak MPK tuh kalau lagi briefing itu masuk ke kelasnya dari luar. Masuk. Ya kalau masuk. Jadi ke manjat kelas- bukan manjat si tiangnya kan. Ingat kalau jendela kita kan Oh, ada iya, kayak iya, ada kayak iya, balkonnya kan. iya, Terus ada kayak tiang antar lantai. Ke lantai 2, lantai 3 juga pernah. Serius, masuknya dari Enggak, jendela. Ini iya terinspirasi dari anak Sabsabawana Nah, nih. kayaknya Kan? dulu pengen jadi Saba, nggak kesampaian. Tapi kan ada Anto sama Tony. Ya justru itu biangnya. Nah nih anak ini mungkin nih. Justru itu yang menginspirasi. Nah, mungkin next nih kita ajak anak-anak ke sini nih. Iya, Banyak cerita yang kita nggak tahu loh. Mungkin karena kita beda tongkrongan, kita beda kelas, kita beda beda ekskul. waktu. Iya. Ya kan pasti ada cerita-cerita Nih- yang kita nggak tahu. Ini gue baru denger nih. Iya, manjat itu dari luar. Gue kalau dipikir-pikir ngapain ya dulu ya kayak kok bodoh banget gitu kan. Nggak bodoh itu nggak bodoh. Itu sesuatu yang zaman Itu dulu tindakan bodoh pemberani. dong. Bodoh. pada pada saat itu kayaknya keren, berani gitu kayak adrenalin. Kalau dipikir sekarang gue mungkin kalau anak gue kayak gitu udah gue iya pasti udah gue teriakin suruh turun gitu. Tapi ya alhamdulillah masih Kalau selamat. misalnya anaknya naik disuruh, turun, tiba-tiba dia loncat gimana? Itu tuh ada ilmunya ternyata loh. Kayak misal anak lagi di atas genteng gitu kan. Turun, ayo turun gitu. Loncat deh. Woi, hebat kamu bisa ke atas sini turun. Sampai udah turun baru dijewer. Gue pernah gitu soalnya sama mak gue. Bener asli. Mak gue tuh begitu. Oh, kamu. Mungkin gue udah di ujung genteng. Terus tahu kan rumah gue yang di Lembang tinggi banget rumah nenek gue kan. Itu gue naik genteng situ kan. SD gue inget banget. Giri turun ya. Oh, hati-hati turunnya tuh. Kamu hebat banget bisa. Asli ngomong gitu nyokap gue. Begitu turun gue dengan muka sumringah dong. Gue hebat gitu kan. Langsung nangis. Dibikin nangis langsung. Tapi nyokap lu bener sih. Maksudnya dengan dia membujuk turun itu nggak bikin lu panik, ya kan? Kalau panik mungkin ya dia akan lebih Refleksnya ya. lebih menyesal. Ya itulah, gue nggak yakin kita sebagai orang tua bisa setenang itu sih ngadepin. Bener. Momen apa Gir yang paling berkesan buat lu selama SMA? Gua momen di luar sekolah sih. Di luar sekolah pacaran. Bukan. Oh, bukan. Ini bukan pacaran nih. Ini momen sama anak-anak MPK. Kayak dulu kan sering banget tuh pulang sekolah ke rumah Gultom, main PS, Guntur. Terus udah gitu ada satu waktu kami itu kayaknya sih cabut sekolah ya, soalnya kami ke puncak, pakai mobil Mazdanya tuh, yang warna putih tau kan? Iya. Mobil Mazda Mobil warna legend putih. itu. Legend. Mobil-mobil legend di SMA 3 tuh banyak tuh. Timor merah, Nyalmarhum, BMW biru, punya Bang Gedong. Iya kan? Iya. Terus mobilnya banyak mobil-mobil legend pokoknya lah. Mobil Iya. si
Navy. Mobil apa ya? Ada tuh legend juga men. Pakai cap anak-anak Iya ya. benar. Nah ini mobilnya Gultom Gultom. ini si Mazda Mr. 90. Baby Boomer. No. Iya Baby Boomer ininya. Ke puncak nih. Udah ke puncak. Habis makanlah di puncak gitu. Gua, Mianto, Kate sama Gultom kalau nggak salah berempat. Pas turun hujan deres. Ya kan? Hujan deres. Lewat tol Jagorawi tuh. Udah, ini mobil kan emang antik ya. Hujan deres, AC-nya mati. Lo kebayang nggak? Iya. Hujan deres, AC mati, belum selesai. Wipernya mati sebelah. Jadi yang nyala tuh wiper di penumpang depan. Tolol sih. Jadi yang ada sepanjang perjalanan dari Bogor, turun dari puncak Bogor, gua ngambil kiri, terus nyetirnya gini nih. Karena wipernya nyala sebelah sini. Kalah lo tukang angkot. Kalau tukang angkot sama tukang bajai kan keluar ya. Dia ke kiri, Bor. Ini ke kiri. Itu sampai ketemu truk marinir. Sampai diliatin gitu nih kenapa mobil. Terus si Gultom, kalau nggak salah duduk depan Gultom deh, ngelapin. Karena kan udah AC mati, hujan deres, berarti kan lo nggak bisa buka kaca kan? Jadi bukanya sedikit, akhirnya dalam tuh berembun. Terus wiper yang nyala sebelah kiri, gue tuh kayak berdoa terus nih, selamat nggak ya sampai Jakarta gitu. Udah mana cabut sekolah, ke puncak pulangnya mungkin hukuman aja. Tapi ya habis itu ya tetap mengulangi sih kebodohan yang lain. Iya. Emang. Salah satu yang paling berkesan. Iya, benar. Itu yang paling berkesan ya. Gua apa ya? Banyak sih kalau menurut gue ya. Ih, banyak banget. Tapi tadi gue itu tuh setuju sama usulan lo. Kalau kita ngundang teman-teman yang lain untuk cerita memori mereka selama SMA 3 yang mungkin kita juga, gue yakin ada yang kita belum pernah dengar. Iya, bener Gitu. Kalau anak Gimana, sekarang, setuju nggak? setuju ya. Pak Sutradara. Kalau anak sekarang kan udah ada dokumentasinya tuh, dikit-dikit viral apa. Kalau kita nggak ada dulu. Wah, kalau dulu udah ada Twitter, Gear, trending topik terus kita. Iya bener ya. Bener. Trending topik. Nyerang sekolah pakai mobil. Mau tawuran pakai mobil, anjir anak. Demo guru. Siapa itu coba? Siapa coba ngaku? Siapa coba? yang demo guru nggak mau masuk, terus akhirnya disuruh ke Dikbud. Iya. Lo ikut nggak? Siapa ya? Disuruh ke Dikbud ditanyain kenapa gitu. Siapa ya? Udah gitu gurunya dikeluarin. Tapi men. itu ini anjir nih, gue Aduh. ini salah satu guru kita ya. Yang insya Allah sebenarnya ya apapun mungkin. itu kita tetap muliakan lah. Betul, kita tetap Tapi hormati. ini pengakuan dosa, gue nggak tahu gue pernah cerita sama siapa ya. Tapi gue inget banget at that very moment. Weh, ayo nggak usah ada yang masuk gitu segala macam. Itu kan di lapangan ya. Anak-anak sini gitu kan. Pas demo nih. Pas demo. Kita kelas 3, anaknya kan kelas 1, Bor. Oh iya. Benar. Anaknya kelas 1. Nggak usah disebut gurunya. Ya. Tuh pas gue balik segala macam udah saat sini semua gitu kan. Itu gue ngeliat muka anaknya kita tatapan mata men. Terus dia yang kayak bingung gitu karena dia nggak tahu sambil ketawa-ketawa. Iya kak gitu ke gue yang langsung anjir ini anaknya men. Tapi ini beneran yang kayak gue apa? Dosanya Dosa gue. Enggak. Kenapa sampai di demo? Ya. Kalau gue kan emang selalu sok mengikuti aspirasi anak-anak gitu kan. Ya terus gue tahu sih, gitu cuman kan. Cuman kayak nggak usah dibahas lagi lah. Itu udah. tapi krusial ya. Kalau dibilang Krusial. Makanya tadi gue bilang kalau dulu udah ada Twitter, ya itu udah pasti viral sih. ya
Udah pasti viral. Ya, tapi itu beneran kayak at that very moment gue eye to eye gitu. Terus gue ngeliat, iya kak gitu kan. Astagfirullahaladzim, dosa apa gue nih? Bapaknya yang gue demo. Aduh. Bapak yang kita suruh keluar sekolah, dikeluarin dari sekolah ini, gue ngeliat. Gila, itu gila sih men. Itu sampai sekarang gue tuh, kalau masih nginget itu, at that very moment, istilahnya gini, kalau gue ketemu nih gue beneran, gue minta maaf banget. Itu salah satu kebodohan gue gitu loh. Mungkin yang waktu itu kayaknya kita, wah heroik sekali gitu loh, untuk memperjuangkan ketidakadilan. Iya. Tapi setelah umur segini gue pikir bodoh dan Banyak kayak sih. nggak pada tempatnya gitu loh, kayak kalau ada misalnya nonton gitu, gue minta maaf lahir batin, semoga saya juga. dimaafin, Minta maaf. Itu dinamika ya. dan proses belajar. Kalian kolek biru nih soalnya. Apa Kolek birunya kalian semua. Dia doang. kenapa Saya- gue Saya kan ini mengawal beliau. itu kan kurang ajar ya. Legislatif dan eksekutif. Ya. Ya. Tapi gue juga nggak pernah tahu tuh kenapa gue mau ya jadi disuruh gitu. Eh, Gue juga nggak mau loh. karena lu menerima mandat sebagai ketua OSIS. Listening gimana sih waktu itu? Gak ngerti. Siapa yang menyumbang apa namanya? Ya, Ya itu kan sebetulnya penyampaian aspirasi. Makanya habis itu kita dipanggil ke Dikbud. Lu nggak inget ya? agak Itu. skip sih gue. Dikbud yang di mana? Di perempatan. Pancoran kan? Enggak, ya Kuningan. Iya. Yang sampingnya Delta. Gue nggak tahu deh. Iya, tahu kan? Nah, sekarang jadi inget. Gue Dikbudnya tahu. Enggak, Kadang-kadang. habis Balai Kartini. Iya, di situ, Ya, di situ. Dulu Ya, di itu situ. di ada Ini baru bener dipanggil. nih Dikbud abis Balai Kartini. Ini Ya. baru bener nih. Mana gue Belum. tahu? Belum. Hah? waktu itu belum ada Delta ya? Belum ngeh. Nah, udah kan. Terus ya menurut gua kita banyak melakukan tindakan-tindakan bodoh sih pada saat itu. Tapi banyak juga ya momen sebenarnya kita sering keluar sekolah berdua loh. Iya, Karena benar. diutus. Iya. Yang ujung-ujung kita ngapain nih sini sebenarnya? Bor, makanannya enak gitu. Pernah waktu itu gue sama Giri diundang ke Hotel HI. Belum ada GI dulu. Oh, ini HI. Ada Masalah narkoba. seminar. Naz- Iya. Naza. Nazab. Iya, gue inget itu. Terus habis itu pulang-pulang dapat amplop. Iya, dapat amplop gitu ya. Giri kita bagi dua gitu. Iya, Kan diamplopin, men. sebagai ini peserta seminar ceritanya. Iya, inget gue. Iya. Nazar itu apa Nazar? Narkotika Dan zat adiktif. Nah, itu. Ya itulah pokoknya lah. Ya kita yang ikut seminar aja nggak tahu. Iya, Lo nanya. makanya. Justru karena nggak tahu, diadakan seminar itu Iya, gitu supaya kita makin tahu. Terus lo tahu nggak? Enggak. Gue cuma inget dapat duit kita bagi dua. Iya. Buat jajan. Aduh, Wah, lupa ya. Lumayan lah pokoknya. Pada zaman itu ya, Giri deh. lumayan. Tapi ketua OSIS sama ketua MPK zaman di atas kita tuh sering jalan begini nggak ya? Sering. Kayak dulu siapa namanya? Bang Ferdi sama Bang Ali. Ferdi sama Ali, ya gue Ya. tahu. Itu gila men, itu panutan banget tuh, solid banget. Iya, Bang Sampai Dandi sekarang. sama Dandi Dodi. Sama Dodi. Oke. Sering ya? Kalau Bang Dandi Dodi, gue nggak tahu. Iya. Yang gue tahu Bang Kalau- Ferdi sama Bang Ya, Ali. kalau Bang Ferdi sama Bang Ali ya udah tau lah ceritanya. Mereka sering ini juga kan, Iya. sharing juga dulu gitu kan. Itu panutan kita ya. Luar biasa. Panutan Iya, kita. tapi salah satunya tuh dulu kalau dia nggak ngomong, gue nggak bakalan kali mungkin. Apa? Ya itu mungkin salah satunya gue terjerumus gitu ya, dibujuk. Kalau dia nggak ngomong, lu ya. Siapa Bang Ferdi? Iya. Ferdi sama Dodi. Lo nggak akan mau. Gue nggak akan mau men, karena waktu itu kan semua gue anak diikut sama Wana iya, Oh iya. Hmm. Cuma semua. ke basket iya, dan semuanya gue lakonin gitu loh. Kecuali belajar. Apa itu belajar? Jadi sampai sekarang
Kalau ditanya dulu belajar apa nggak tahu loh gue. Iya kalau sekarang nggak tahu. Kalau dulu gue inget, gue dulu ranking soalnya, sorry ya. Gue enggak. Gue aja nggak tahu gimana cara gue masuk IPA. Kalau masuk IPS nggak lulus soalnya. Nah itu kayaknya ya. Ini kayak kalau IPS nih orang nggak bakal survive sih. Tapi banyak ceritanya mungkin. Seru sih. Mungkin salah satu anak IPA yang nilai fisikanya merah gue bisa masuk IPA. Matematik enggak dong. Matematik gue nggak merah. Oh iya. Tapi Iya, Nih anak 110 nih tahu nih. Utai tahu tuh Utai tuh. Utai tahu mungkin tuh. Nih pokoknya gara-gara ada guru yang namanya Pak Slamet tuh. Guru nama Pak Slamet nilai gue nggak pernah selamat ya. Tapi gue masuk IPA coy. banyak Itu. yang berkesan. SMA 3 tuh berkesan dari buat gue ya, berkesan dari kelas 1 semester 1 tuh udah berkesan. Lo bayangin. Kita dulu cawu ya, catur wulan kan? Wulan. Per 3 bulan. 3 bulan pertama bapak gue udah dipanggil. Asli, dipanggil BP. Gara-gara, jadi dari 3 bulan, 1 bulannya itu gue gak pernah menamatkan jam pelajaran dari awal sampai akhir. Oh. Ada suspeknya. Kemal. Lau. Diko, Pak Andiko kalau lo lihat. Diko, Yansi, sama Indra. Emang Yansi dulu? Oh iya Yansi Iya, bareng ya. Yansi 16. Iya Yansi. Iya gue Nah, inget. jadi kami itu dari 3 bulan, 1 bulannya itu nggak pernah full tuh. Jam 9, jam 10 gitu hilang, tapi keluar sekolah dengan izin nganterin Kemal sakit. Oh. Tapi pulang baliknya lagi ke sekolah itu sore setelah jam pelajaran selesai. Dokternya Kemal ngantrinya lama. Iya. Jadi alasannya dulu Kemal kayak punya punya keluhan. Terus kami izin nih teman kami sakit harus dianterin pulang ke rumah. Tapi Loh, kok sering. Sering. Kenapa harus berempat gitu kan? Karena baliknya lagi 3 in 1. Rumahnya di Tomang, jadi harus lewat itu Sudirman. Baliknya lagi 3 in 1. Oh iya, akhirnya dikasih izin. Gurunya Sering banget. Akhirnya bego. yang sakit itu aja. Gue juga kalau sekarang dipikir ya, kenapa ya dulu bisa lolos ya? Gitu. Iya. Udah malas kali guru ya malu. Enggak juga, ya orang anak baru. Iya juga sih. Kan masih polos, dipikirnya masih polos, cuman ya ternyata nggak sepolos itu. Berkesan dari semester caturulan 1. Caturulan 1. Caturulan 1. Gue inget banget caturulan 1 sering banget dia ke kelas gue. Sering banget. Kalau itu ada maunya Gir. Sering banget. Tiba-tiba di depan pintu. Ngapain lu? Iya. Mepet-mepet. Iya dong. Pastilah. Gue inget banget tuh. Gue se-excited itu kayaknya emang. Ya. Adalah teman kita. Adalah. Nggak usah dibahas di sini lah. Adalah. Soalnya ini kan kalau udah masuk di online itu kan susah ya. Iya. jejak digital. Apa? Jejak digital. Digital. Janganlah. Tapi itu salah satu ini. Nanti kalau mau dibahas nanti offline. Offline. Ini salah satu fasenya aja. Tapi lucu juga gitu. Ngapain tiba-tiba ke kelas gue? Seneng bener gitu kan. Menyapa Ternyata teman-teman. nyamperin gua. Kan Nyamperin menyapa gua. teman-teman. Padahal berangkat kan. bareng. Iya, cuma mastiin aja pulang bareng nggak gitu. Oh gitu. Iya. Pinter deh emang. Makanya jadi ketua MPK. Pinter kan MPK kan merayu. Ya. Ya kan? Boleh. Ya kan? Aduh. Gitu deh. Sekarang tahun berapa? 2024. Kita lulus 99 nih, 399. Ada 25 ya. tahun ya. 25 tahun loh. 25 tahun nih. Tua lo, Rip. Gila. 25 tahun. Lama loh. Iya. Separuh abad ya. Tapi gue yakin ya 25 tahun Seperempat ini, dong.
25 tahun ini masing-masing dari kita tuh fasenya luar biasa dan banyak ceritanya pasti. Ya kan? Banyak ceritanya yang bisa sampai detik ini tuh kayak wah luar biasa deh Iya. ceritanya. Tapi balik-baliknya pasti ngomonginnya yaitu cabut, zaman dulu gimana gitu. Itu nggak ada habisnya. Itu nggak ada habisnya. Karena itu mungkin berkesan banget ya. Iya. Ya, nggak hilang gitu loh. Nggak hilang. Itu kayak melekat. Makanya kayak di grup hura-hura itu lo yang lo bilang tadi gitu. Mau kita udah nggak ketemu, mau cuman lewat chat doang, bercandanya bisa absurd itu gitu loh. Karena kayak emang ya iya itu connectednya bukan cuman apa ya yang gitu doang enggak gitu. Tapi emang sebenarnya kalau kita coba sadarin kita tuh secara hati udah terconnected semuanya gitu loh. Termasuk dengan ini dengan apa namanya? Dengan singgungan-singgungan dan yang tersinggung gitu kan. Itu kan juga connected sebenarnya tapi dongkol aja. Ya, Ya begitulah ya. pertemanan sebenarnya kalau misalnya kita lulus 99 ya kan. Tapi kita kenal itu kan nggak baru 99, kita kenal dari 96. Wih, gue Iya kan? kenal sama dia di tempat les nih. Iya. Di tempat les nih waktu SMP. Kenapa akhirnya gue bisa nebeng dia terus tiap pagi? Iya. Hampir tiap pagi lah. Jadi sebenarnya udah lebih dari 25 tahun. Iya benar. Iya kan? Practically secara matematika 28 tahun kita kenal. Lo bayangin orang 28 tahun aja itu udah grown up, udah dewasa, hitungannya udah fully grown people gitu. Iya. Dan lo masih bisa kumpul, guyup, bercanda, ketemu. Gue salah satu yang gue selalu usahakan untuk datang adalah buka puasa SMA 3. Iya. Sama gue juga. Walaupun ya karena gue tahu di situ gue akan ketemu teman-teman gue dan di situ kita bisa jadi kita lagi yang dulu gitu. Maksudnya kita Yang apa adanya lah ya. Iya. Nggak ada apa ya? Mungkin kalau lo di kantor, lo di profesi lo masing-masing gitu ya, lo mungkin pakai semacam atribut lah gitu. Iya. Tapi kalau lo udah ketemu teman-teman SMA lo, ngapain dipakai itu? Mereka tuh udah tahu belangsak-belangsaknya lu. Bener. Iya kan? Bener itu tidak salah. Dari Benar, mulai benar. wah udah tahu segala macem seluk beluk dari, apalagi kalau kita kan zaman dulu ya. Zaman dulu kalau kita berteman itu nggak kita cuman berteman sama antar kita Iya. temenan juga sama, kenal juga sama keluarganya. Pasti. Iya Karena kan? kita ke rumah. Iya kan? Iya kenal. Akhirnya dari teman karena kenal sama keluarganya sama kakaknya, ada juga tuh yang akhirnya Gini tuh apa? bukan, akhirnya jadi ipar. Oh jadi ipar. Iya. Karena itu. Iya bener juga. Bener kan? Iya bener bang. Iya. Coba Bang Arun di sini. Nah, makanya. Jadi kayak kita tuh nggak cuman berteman, tapi ya udah kayak keluarga akhirnya. Keluarga sebenarnya. Bener Iya, nggak? Bener. Keluarga ya. Kalau dia jadi keluarga beneran. Kalau dia jadi keluarga beneran, Gir. Iya, bener. Gila. Ya? Terlalu serius. Gila ya. Ya bener anaknya serius sebenarnya. Iya. Serius. Gitu. Terlalu intuit ya. Nah, Iya. itu jadi ya menurut gue 28 tahun kenal, saling mengenal tuh nggak sebentar sih. Nggak sebentar. That's why kalau kita mau kumpul ya harapannya ini kan lulus 99 sekarang 2024 hampir 25 tahun. Gue sih pengen kita kumpul yang skalanya lebih gede dari cuman buka puasa. Karena apa? Kalau buka puasa rame tapi ya karena kita tahu lah itu kan lagi puasa, mungkin ada bentrok sama buka puasa kantor, di mana lo nggak bisa ninggalin gitu kan. Tapi kalau reuni, apalagi kalau kita udah info dari awal,
gue sih berharap lebih banyak lagi nih teman-teman yang bisa ikut. Bener. Karena ya di situ kita bisa jadi kita zaman dulu ya. Betul. Ya. Di situ kita pengen dengar kalau anak zaman sekarang bilangnya POV. POV. Iya, point of view teman-teman kita yang mungkin kita nggak pernah dengar. Bener. Kita aja yang selama ini selalu rutin ketemu, lu baru tahu kan kalau gue sama anak-anak MPK dulu sering manjat dari Ih, luar. baru tahu gue. Asli baru tahu. Banyak sebenarnya cerita. Gara-gara si Kayu Mianto. Lu tau nggak kenapa Mianto dibilang Kayu? Jadi gue pernah jadi undangan nggak tau sebutannya Saba apa ya, pelatihan apa pelantikan gitu. Oh, Saba. Ini, Saba. Apa namanya? Di daerah Cianjur. Naiklah, bukan gunung sih, gue yakin bukan gunung karena nggak terlalu jauh gitu. Tapi malam-malam naik, terus kita bermalam lah di atas gitu, Gir. Kan dingin tuh ya. Zaman itu kan Cianjur tuh masih dingin. Kita semua udah. Gue sebagai undangan dan bukan anak Saba, nggak terbiasa lah. Nggak terbiasa ya? Dengan dinginnya. Karena gue udah pakai jaket, terus pakai sleeping bag gitu-gitu. Bukan dengan pendidikannya ya? Bukan. Oh, bukan. Karena gue undangan, jadi kan gue nggak ikut dididik. Oh iya. Udah gitu, gue udah kedinginan gitu kan, tidur tuh nggak bisa tidur lah, kedinginan. Terus pagi-pagi, gue kebangun, karena emang udah matahari udah mulai naik, udah mulai terang lah gitu. Gue udah kedinginan, terus gue kan bangun ya, terus gue lihat kiri kanan, semua orang pada sleeping bag kecuali Mianto. Men, dia tidur cuman kayak beralaskan apa namanya? Nggak tau terpal, nggak tau apa gitu ya. Pakai ponco biasanya. Pakai ponco kali ya. Pakai ponco gitu tidur biasanya. Tapi nggak pakai selimut. Bahkan cuman pakai kayak jaket tipis. Gue kayak gila juga dia orang. Dari situlah dia dipanggil sama anak-anak MPK emang dasar kayu. Menyatu dengan alam. Nyanto ya, emang gitu. Makanya kalau anak Sabah tuh kita biasanya ada glamet, namanya glamet. Nah, jadi Gladi Medan ya? Gladi Medan. Gladi Medan tuh ada 4. Nanti deh kita harus undang anak-anak Sabah tuh ceritanya. Setuju. Anjir men, gak ada habisnya. Gue yakin. Gak ada habisnya asli. Lo nggak pernah tahu kan cara buang air di tengah hutan yang nggak ada apa-apa. Tuh belajar dari kucing. Tuh, ya kan? Nggak pernah kan? Nih mungkin. Boleh. Loh, emang gimana? Justru ditanam di tanah kan jadi kompos. Ya kan? Ditanam. Lo nggak pernah kan? Tahu ada cerita misalnya, lo kalau misalnya boker nih, ya kan? Boker sebelah-sebelahan gitu kan. Lo ngebayang nggak boker tengah hutan sebelah-sebelahan, ngadep-ngadepan lo ngobrol. Tuh ada cerita itu nanti mungkin mungkin nanti si Kayu bisa cerita. Nah. Ing, gue kalau manggil Mianto Ing. Kenapa ini? Itu panggilan dia di rumah. Anjir bocorin. Ing, datang ya Ing. Iya, tuh. Sempetin dong. Gitu, 30 November. 30 November harus lah. Tapi dia di luar kota kan. Kalimantan. Ya. Kan nggak setiap tahun. Benar. Iya, jadi tadi kita ngomongin cerita panjang lebar mengenang apa cerita-cerita dulu, termasuk mungkin ditolak cewek, ditampar cewek, kok menghela napas panjang, batuk lagi. Lagi kurang. Terus tiba-tiba mau sok nganterin gitu disuruh, lo ngapain sih, pulang aja gitu. Adalah banyak Diusir lah ya. Diusir, cerita kan banyak mungkin teman-teman yang mau bercerita gitu. Nanti mungkin salah satunya selain kita undang ke sini, kita ngobrol. Yang pasti nanti Reni 25 tahun harus datang. Ya. Iya. Ya insya Allah tanggal 30 November. Yang alhamdulillah nih gue terus terang nih, ini mungkin kayak antusiasme teman-teman tuh luar biasa. Maksudnya gini, ini gue cerita sedikit aja gitu loh. Kayak kita ngobrol, kita mau sesuatu,
mau bikin di mana, ada yang nyumbang tempat. Habis itu apa namanya, kalau kita reuni pasti ada budgetnya gitu. Ada yang nyumbang macam-macam, entah panggung, entah apa gitu yang gila emang kita tuh nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Dan buat gue kita tuh sesolid itu loh gitu loh. Itu sesuatu yang luar biasa sih, guyupnya kita itu. Mungkin itu satu yang kita bisa contohin lah, atau kita lestarikan. Betul. Dari mulai 25 tahun ini sampai ke 26, 27, 50 insya Allah kita diberi umur yang insya Allah bisa kita kasih lihat juga nih ke anak-anak kita nih, ya enggak? Iya. Ke cucu-cucu kita gitu loh. Itu sih semangatnya. Mungkin di situ 30 November di daerah Desa Skoal, kita nyebutnya Hidden Gem karena memang mungkin di Google Map itu nggak ada. Jadi kalau teman-teman nyari di mana Hidden Gem, karena itu nggak ada di Google Map mungkin. Tapi nanti kita akan share tempatnya dalam waktu dekat. Mungkin seperti apa, kita bisa makan jajanan-jajanan yang kita kangen dulu, ya. Jangan lupa registrasi. Iya, betul. Kita kirim di grup-grup dan ke rumah kalian. Kayak hantu. Gua mungkin tadi ada satu omongan Giri yang ngena tadi di gua adalah kita udah berteman udah sekian lama, hampir 3 dekade kan. Terus ada tadi lo bilang semoga nanti terus sampai 50 gitu ya. Semoga dikasih umur. Nah, umur ini yang kita nggak tahu. Ya. Belum lama ini kita baru saja kehilangan salah satu teman kita, Ferdinand. Dan sebelum itu juga kita kehilangan beberapa teman-teman kita. Ya. Jadi di umur kita yang sudah tidak belia, kita sekarang umur kita ini jiwanya muda, tapi bukan belia, beliau. Beliau berarti lebih bijak kalau Ya, beliau. gitu. Beliau lebih bijak. Jadi Orang tua. gue lebih ke arah tadi sih, mumpung masih ada waktu, masih ada umur, dan ada kesempatan untuk kumpul, yuklah kita kumpul. Daftar, datang, dan ya udah kita reconnecting, reviving reconnecting our kita memories. Antar teman. Ya mungkin dulu ada yang nggak terlalu kenal jadi kenal lagi gitu. Ada yang udah sering ketemu tapi ya tetap mau aja gitu kalau diajak ketemuan ngumpul. Yalah, kan kita mauan. Iya. Jadi ya daftar. Ya, sama ada yang nyumbang ring basket. Jadi kita bisa main basket juga di sana nanti. Serius? Iya kan? Iya, ada yang nyumbang loh ring basket. Ada teman kita nyumbang ring basket. Maksudnya kayak apa yang relate sama kita gitu loh zaman dulu. Cabut main basket. Gila, itu kadang-kadang nggak kepikiran gitu loh. Mungkin orang cabut kemana? Cabut main basket. Padahal main basket di sekolah juga bisa. Padahal main basket sekolah juga bisa gitu. Cuman kan. kurang seru aja. Ya, ini ada lapangan basket nanti kita coba bikin di sana nih. Alhamdulillah, makasih teman-teman yang udah luar biasa buat gue kayak menyempatkan apa yang mereka punya, waktunya, tenaganya, pikirannya, perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa saling tetap ngerangkul. Ya. Karena sampai dengan saat ini yang tadi Arnaf bilang 25 tahun bukan sebentar, 28 tahun gak sebentar. Yang gue bisa rasain ya kita saling merangkul. Itu doang sih. Ya, jadi we'll see you there. Sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu. Oh ini totemnya nih. Iyalah. Ini bikinannya desainnya Bang Arif nih. Nah, ya kan. Kita the 90s party. Oke, kita sudah dulu Mas Gir. Udah dulu nih. Udah dicari anak, udah dicari Iya, istri. Udah malam. Udah malam, udah sebentar lagi ada panggilan dari anak-anak. Iya. Dan istri. Nanti kok istrinya kecil? Ya karena anak-anak kan nih biasanya lebih. Kalau istri udah tahu. Iya. Udah lebih paham lah. Siap. Oke.
Terima kasih Sampai teman-teman. ketemu semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.